Baik, selamat siang, Om Swastiastu. Ya, kawan-kawan tim pengkaji mata kuliah kebijakan publik. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan isu kebijakan publik yang akan kita angkat nanti dalam pembahasan dalam pembelajaran yang akan kita berikan kepada mahasiswa yang khususnya yang mengambil mata kuliah kebijakan publik. Isu yang akan kita angkat tentang pengaruh Perpres nomor 10 tahun 2021 ya, dalam hal ini terkait dengan usaha minuman beralkohol, minuman tradisional Bali. Nah, ini harus kita kaji tentunya, mengingat minuman tradisional Bali ini menjadi dengan adanya Perpres ini dan legalitas ini tentunya menimbulkan kontroversi di masyarakat, dan menurut saya ini seru untuk dikaji. Jadi saya minta pendapat dari kawan-kawan tim pengkaji mata kuliah ini yang bisa memberikan pendapatnya, masukannya tentang layak atau tidak isu ini untuk kita jadikan materi dan pembelajaran dalam kepada mahasiswa kita seperti itu. Silakan mungkin kawan-kawan yang lain memberikan pendapat terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya serahkan, silakan. Mungkin saya yang pertama ya, teman-teman, izin Bung. Jadi isu tadi yang Bung sampaikan itu saya kira menarik dan ditinjau dari capaian pembelajaran secara umum, mahasiswa dapat membedah sebuah kebijakan publik sehingga mahasiswa mengetahui hakikat tujuan Perpres yang tadi Bung sampaikan, sehingga nanti diskusinya mungkin akan menarik. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman yang lain bisa meninjau dari capaian yang lain atau mungkin pendapatnya, silakan. Mungkin saya jadi memang kalau kita lihat Perpres ini sangat tepat untuk kita kaji ya dalam mata kuliah kebijakan publik, karena memang ini sebuah Perpres sebuah kebijakan publik, kemudian di situ ada kontroversi yang harus kita bahas, sangat tepat ya untuk kita lakukan pengkajian. Jadi RPS-nya sudah tepat saya kira, dan tinggal kita lanjutkan ke langkah. Terima kasih. Terkait dengan Perpres nomor 10 itu menarik kalau kita diskusikan. Sesuai RS, itu layak untuk diskusikan dengan mahasiswa berikutnya, dan tentu ini perlu diskusi lebih lanjut. Saya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Agung. Mungkin untuk di bagian babnya ini dalam RPS sudah pas menurut saya mengkaji isu dan agenda kebijakan publik, dan untuk referensinya juga Budiman Rusli tahun 2013 menurut saya ini sudah pas. Terima kasih Bu Agung. Oke, sudah semua kawan-kawan memberikan pendapat bahwa setuju dalam isu ini untuk diangkat sebagai bahan materi dalam pembelajaran nantinya yang akan kita gunakan untuk menyusun RPS dan apa capaian-capaian yang akan kita lakukan. Nah, sebelum itu mungkin saya silakan kembali sama teman-teman bagaimana rancangan yang akan digodok ya dalam
pemberian mata kuliah nanti kepada mahasiswi kita agar kebijakan publik ini dapat terimplementasikan dengan baik dalam ranah lingkup pekerjaan dan untuk pemerintah ya terutama seperti itu. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan masukan. Sekiranya dalam masukan itu nanti saya dan kita semua bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan dari bahan pembelajaran kita yang akan kita sodorkan nantinya tentunya kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembahasan berikutnya. Baik, kawan-kawan, sekarang kita melanjutkan pembahasan terkait dengan bahan pembelajaran yang akan kita berikan kepada mahasiswa kita, khususnya terkait dengan mata kuliah kebijakan publik. Izin saya share ya isu tentang Perpres nomor 10 tahun 2021. Jadi legalitas ya ARA Bali. Jadi dalam hal ini sempat menjadi kontroversi tentang dilegalkannya minuman beralkohol ARA Bali dengan diterbitkannya Perpres nomor 10 tahun 2021. Dalam hal ini Perpres ini tentang bidang usaha penanaman modal pembuatan minuman ARA Bali, Brem Bali, dan Tuak Bali. Dan ini menjadi usaha yang dianggap layak untuk dikembangkan dan diproduksi. Nah, selanjutnya ya. Dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 ini ya merupakan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan sebelumnya telah berlaku Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat di bidang penanaman modal sebagai penjabaran pasal 12 ayat 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penetapan bahwa industri minuman beralkohol merupakan bidang usaha tertutup. Ya karena memang minuman beralkohol tidak semuanya ya terlegalkan, mengingat sekarang juga fungsinya ya. Kenapa ARA Bali dirasa bisa dilegalkan dalam suasana pandemi COVID-19 ini? Karena ARA Bali itu bisa difermentasi untuk menjadi cairan nebulizer ya. Jadi untuk membantu memulihkan ya saluran pernafasan yang diserang ya oleh wabah virus corona ini. Nah, di situ mungkin dasar pertimbangannya. Ya, sementara dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya terdapat ketentuan pengubahan pasal 12 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 dengan menetapkan minuman beralkohol tidak merupakan bidang usaha tertutup penanaman modal. Ya, artinya di sini bagaimanapun namanya ini usaha, dia butuh suntikan modal untuk legalitas tersebut. Maka dari itu gunanya adanya Perpres ini yaitu untuk membantu para pengusaha, wirausahawan yang khususnya ada di desa untuk mengangkat para wirausahawan ini yang ada di desa mendapatkan modal dalam setelah ARA ini dilegalkan seperti itu. Jadi dibuat terbuka untuk usaha industri minuman keras di tahun 2021. Jadi yang terbukanya untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, yang di sana yang mendasarkan itu selain
Karena untuk kesehatan yang tadi saya sampaikan adalah budaya atau kearifan lokal ya daerah setempat seperti itu. Jadi ini saya kutip dalam sebuah media. Jadi Pak Gubernur Bali Pak Wayan Koster itu telah mengajukan surat dari Gubernur Bali ke Disdak Perin pada tanggal 20 April 2019. Nah, surat tersebut ya tentang harapan dari Pak Koster sendiri dalam memfasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional. Nah, kemudian ada juga berupa perintah dari pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 April 2020 yang memperlakukan peraturan gubernur tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan pengrajin bahan baku minuman fermentasi, standarisasi produk untuk menjamin keamanan dan legalitas serta kesejahteraan Krama Bali. Saya rasa hal ini sangat menarik untuk kita perbincangkan dan untuk kita bahas ke mahasiswa dan dapat menyentuh juga tentang bagaimana suatu proses kebijakan itu diambil. Jadi dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 ini, jadi izin usaha industri beserta pemberluasan usaha minuman fermentasi yang khas Bali berupa tua, berem, kemudian arak, produk artisanal. Jadi untuk upacara keagamaan ya sangat terbuka untuk dikembangkan oleh Krama Bali. Ya, ini termasuk jenis industri kecil dan menengah IKM yang berbasis kerakyatan, disentralisasikan dengan pengrajin arak. Ya, kembali lagi di sini kita menguatkan budaya kearifan lokal dari Bali itu sendiri. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan regulasi yang ada yang mendasarkan Perpres ini menjadi menarik untuk kita perbincangkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan capaian dari pembelajaran yang kita akan berikan ya kepada mahasiswa kita nanti ya untuk capaian yang betul, untuk capaian sikap itu sendiri di situ kita harapkan semuanya agar mahasiswa kita lebih ini ya rasa sebenarnya kalau untuk kebijakan sendiri itu tentunya mengajarkan mereka lebih cermat dalam melakukan suatu pembedahan ya terhadap undang-undang seperti itu aturan kiat dan usaha pemerintah ketika suatu aturan itu menjadi konflik. Nah, tapi sebelum itu kalau dari segi teori, jadi saya menggunakan di sini teori analisis kebijakan publik. Kenapa teori analisis kebijakan publik yang dipergunakan? Ya, dalam hal ini dapat kita pertimbangkan bersama. Jadi untuk mahasiswa itu sendiri ya, jadi analisis itu mengantarkan mahasiswa lebih mampu membedah suatu persoalan ya. Jadi bagaimana memetakan suatu kondisi atau keadaan, menganalisis di mana dosen mengingatkan kembali bahwa kebijakan publik itu merupakan denyut nadi sebuah pemerintahan seperti itu. Bahwa dalam suatu kebijakan yang diambil, kekuasaan dan pertemunya dengan suatu fenomena sosial ya. Dan kembali lagi di sana ada norma yang harus kita perhatikan, dipegang teguh juga oleh pemerintah dalam hal ini khususnya kepada stakeholder-nya untuk mengambil suatu kebijakan yang tepat. Karena negara kita negara demokrasi, tentunya dalam menganalisis kebijakan publik ini kita juga perlu mempertimbangkan banyak hal sehingga setiap warga negara berhak untuk mempertahankan cara-cara mereka sendiri dalam menjalankan suatu proses
kehidupan. Jadi seperti itu dasar pemikiran saya kenapa teori analisis kebijakan publik itu diambil sebagai teori yang akan mengantarkan kebijakan mata kuliah kebijakan publik ini untuk dapat diserap oleh mahasiswa. Selanjutnya terkait dengan metodologi yang akan kita pakai di sini adalah dengan pendekatan kasus ya. Jadi ada kontroversi fenomena yang terjadi di sana, juga ada perdebatan ya seperti itu, walaupun dalam realitas sosial masyarakat Bali menjunjung tinggi kearifan lokal daerahnya. Salah satunya kearifan itu adalah adanya minuman beralkohol ini yang masih intens dikonsumsi oleh masyarakat Bali, dan dampak positif dari adanya para pengrajin dari arak ini, karena arak sudah difermentasi untuk menjadi salah satu obat bagi yang terkena wabah COVID-19 ini, dengan nebulator tersebut menjadi isian dari nebulator untuk pernafasan tersebut. Dan jadi mahasiswa juga kita berikan kesempatan untuk mendokumentasikan serta mencari sebuah bahan yang dapat dijadikan sebuah kajian untuk dibahas dengan kelompoknya, entah kelompok diskusikah atau nanti dengan pendapat atau presentasi personal. Nah, seperti itu kira-kira yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran teori, metodologi, dan isu dari Perpres ini yang akan dijadikan salah satu bahan pengajaran dalam mata kuliah kebijakan publik ini. Saya kembalikan kepada para dosen yang akan mengkaji terkait dengan hal ini. Apakah layak atau tidak, apakah bisa dilanjutkan, atau mungkin ada pendapat-pendapat yang nantinya bisa kita tambahkan dalam kajian pembelajaran tersebut. Terima kasih, silakan. Baik, mungkin izin saya terlebih dahulu. Ya, selamat siang nih, Beli Rai, Pak Komang, Pak Dewa Juniasa. Ya, jadi menyikapi apa tadi yang dipresentasikan oleh Bu Agung, jadi isunya memang sudah sangat layak ya dipergunakan untuk bahan kuliah. Namun perlu kita samakan persepsi dulu. Yang pertama, Perpres itu saya kira muncul tidak ada kaitannya dengan pandemi. Jadi kita jangan sampai menyinggung adanya pandemi, walaupun dalam Perpres itu memiliki manfaat terhadap masyarakat di masa pandemi ini. Tapi Perpres itu muncul karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Yang pertama. Lalu tadi disinggung penggunaan teori analisis kebijakan publik. Pastikan juga kita sudah sempat menyinggung dalam kuliah mengenai teori tersebut. Sehingga mahasiswa tidak awam ketika teori tersebut dipergunakan untuk membahas isu ini. Nah, mengenai analisis yang akan dilakukan oleh mahasiswa itu pada akhirnya menurut saya akan berbicara mengenai dampak positif dan negatif lahirnya Perpres tersebut. Nah, itu penting sekali untuk didiskusikan bagi para mahasiswa, sehingga secara lebih luas juga mahasiswa mampu melihat apakah Perpres dan pada kenyataannya Dasein dan Dasolen itu selaras atau terjadi perbedaan. Nah, di sanalah nanti mahasiswa akan mempertajam analisisnya dengan menimbang baik dan buruk lahirnya Perpres tersebut. Saya kira kita tinggal action saja mungkin ya. Mungkin teman-teman lain bisa memberikan tanggapan.
Terima kasih, Bu. Silakan kawan-kawan yang lain mungkin menambahkan, Pak Komang, Pak Rai, atau Pak Dewa. Yes. Terima kasih Bu Agung. Mungkin saya sedikit masukkan untuk di referensi itu mungkin bisa ditambahkan jurnal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kearifan lokal. Jadi itu saja Bu Agung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komang. Selanjutnya mungkin Pak Dewa, Pak Rai ikut sumbang pikiran, sumbang saran mungkin untuk memperkuat lagi bahan pengajaran kita, khususnya untuk kebijakan publik. Ya, saya mungkin kalau ini sebuah karya ilmiah kan nanti tentunya yang metodologi penelitiannya juga harus kita telaah supaya memang benar-benar mata kuliah kebijakan publik ini terkait dengan kebijakan pemerintah ini. Karena ini sebuah kebijakan pemerintah terkait miras yang apa sih namanya sedikit kontroversial. Jadi metodologinya nanti agar bisa benar-benar dipahami oleh mahasiswa. Itu. Terima kasih. Ya, Pak Dewa, tinggal Pak Dewa aja. Silakan Pak Dewa, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Terkait dengan teori analisis ini kan, kebijakan publik di sini, tentu nanti harus lebih dijabarkan secara komprehensif. Kadang-kadang salah mengartikan pendidikan publik ini, apalagi terkait dengan miras ini. Betul bahwa kebijakan ini yang dibuat oleh pemerintah tidak tumpang tindih, baik dari sisi positif dan negatifnya ketika diimplementasikan, sehingga mahasiswa benar-benar paham, betul mengerti apa sih sesungguhnya yang menjadi acuan dari kebijakan yang dianukan oleh pemerintah. Nah, itu tambahannya saya kira. Terima kasih, Bu Agung. Ya, baik, masukannya sudah saya terima, saya catat, dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Adi, bahwa artinya mindset ini memang kita harus hilangkan, bahwa ini tidak hanya untuk pandemi, akan tetapi ini terrealisasi ya karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya Perpres ini juga artinya ada hubungannya, ada kaitannya dengan hal tersebut. Bagaimana kebijakan dikeluarkannya, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini oleh pemerintah. Jadi menjadi suatu dasar ya, fondasi untuk adanya Perpres dalam penguatan ya, dalam penanaman modal khususnya dalam minuman beralkohol, minuman tradisional beralkohol. Jadi satu sisi untuk penguatan dari kearifan lokal itu sendiri, satu sisi yaitu kebijakan yang diambil untuk penghidupan masyarakat banyak seperti itu, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan yang masih artinya identik dengan budaya-budaya dari Bali khususnya ya, atau beberapa daerah atau provinsi yang memang masih kental kearifan lokalnya. Kemudian untuk teori analisis kebijakan publik ya nanti tentunya akan dimasukkan di sana. Pada materi-materi sebelumnya juga tentunya akan disinggung terlebih dahulu tentang teori analisis kebijakan publik itu sendiri. Ya, untuk analisis itu sendiri mahasiswa pun juga harus betul-betul menguasai tentang teori dari analisis kebijakan publik.
Ya, untuk Pak Komang juga terima kasih masukannya, di mana untuk referensi jurnal akan ditambahkan di sana agar mahasiswa lebih giat lagi membaca jurnal yang terkait dengan kearifan lokal. Untuk metodologi, ya bagaimana metodologi ini ditambahkan ya tentang metodologi tentang kebijakan ya, metodologi ya tentang kebijakan. Jadi itu yang saya dapat ini kan untuk Pak Dewo juga untuk analisisnya, teori analisisnya juga sudah hampir sama dengan Pak Adi ya, untuk ditambahkan di sana untuk menjadi dasar fondasi yang kuat kita dalam memberikan suatu isu yang berkembang di mahasiswa. Ya kiranya demikian tentang pembelajaran yang akan kita terapkan nanti kepada mahasiswa. Nah, mungkin apa ada tambahan lagi kawan-kawan? Ada tambahan lagi? Dari saya cukup, Bu. Ya, mungkin yang lain, Pak Dewo, Pak Rai, Pak Komang, ada tambahan lagi? Dari saya cukup, Bu Agung. Ya. Cukup. Oke, baik. Terima kasih jika sudah cukup untuk pembahasan pembelajaran ini. Kita cukupkan dan kita akan berlanjut pada pembahasan berikutnya. Baik, selamat siang kawan-kawan tim pengkaji dari mata kuliah Kebijakan Publik. Pada kesempatan kali ini kembali kita berkumpul untuk mengkaji kembali hasil dari capaian pembelajaran yang kita lakukan pada mahasiswa-mahasiswi kita, khususnya dalam penerimaan mata kuliah Kebijakan Publik. Dalam hal ini, saya mohon berkenan kiranya untuk memberikan masukan jika memang ada hal-hal yang kurang berkenan nantinya atau kurang dalam penerapannya. Nah, maka dari itu sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tentang Perpres, isu Perpres nomor 10 tahun 2021 terkait dengan usaha minuman beralkohol tradisional Bali. Pembelajaran itu penyampaian isu tersebut sangat diterima dengan baik oleh mahasiswa dan bahkan menjadi semangat tersendiri pada mahasiswa dalam diskusi yang dilakukan, dan saya rasa dalam pembelajaran tersebut mahasiswa mempunyai antusias tersendiri terhadap isu-isu yang berkembang, isu-isu yang yang kita lemparkan kepada mahasiswa. Nah, hal ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kita semua, di mana ketika kita melakukan suatu pembelajaran menjadi dapat lebih cepat masuk kepada mahasiswa jika hal tersebut terkait dengan isu-isu yang berkembang dan yang istilahnya sedang trending topiknya di masyarakat yang sering diperbincangkan. Nah, hal ini juga memacu mahasiswa dan semangat ya untuk berlomba-lomba memberikan pendapat, masukan, bahkan menganalisis baik tidak capaiannya di masyarakat atau enggak, apa dampak positif dan negatifnya. Tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk mereka. Dilihat dari capaian-capaiannya secara sikap, secara pengetahuan, dan lain-lainnya. Nah, sekiranya hal itu dapat saya sampaikan kepada tim pengkaji mata kuliah Kebijakan Publik ini, mungkin isu yang berkembang saat ini itu bisa menjadi bahan yang bagus untuk dijadikan motivasi pembelajaran lah istilahnya kepada mahasiswa. Sekarang saya kembalikan lagi kepada tim pengkaji, bagaimana kira-kira apakah tetap setelah kita implementasikan dalam pembelajaran, apakah ini akan diteruskan atau tidak, atau bagaimana ada masukan lainnya, saya serahkan pada tim pengkaji. Silakan mungkin
perwakilan mungkin Pak Adi, Pak Rai, Pak Dewa, Pak Komang bisa memberikan masukan. Yes, baik. Mungkin yang pertama, ini, Pak Remisno, Pak Dewa Juniase, Pak Komang, Ibu Agung. Yes. Pak Remisno dari rumah itu ya? Ya, yang penting tidak menurunkan semangat kita untuk kita memberikan yang terbaik buat mahasiswa. Jadi begini Bung dan teman-teman, isu Perpres itu memang menarik dan ketika ada pembelajaran terbukti bahwa mahasiswa juga sangat antusias. Jadi kedepannya kita harus mencari lagi bisa didiskusikan dengan baik dan menarik sehingga mahasiswa mampu menganalisis itu, menambah daya kajiannya terhadap isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bentar, masukan yang lain mungkin dari Pak Dewa, Pak Rai, dan Pak Komang terkait dengan sudah dapat diterimanya mata kuliah kebijakan publik ini dengan isu. Artinya mahasiswa terpancing untuk mengeluarkan pendapat, beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekiranya bagaimana, silakan. Mungkin tinggal Pak Dewa, Pak Rai, dan Pak Komang yang memberikan pendapat. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ago, Pak Adi, teman lain juga terkait dengan isu itu. Yang terpenting adalah nanti tentang pengaturan zona-zona itu terutama karena harus ditentukan, jangan sampai sembarangan menjual apa dan sebagainya itu, terutama di Bali kan daerah pariwisata, tentu di kawasan pariwisata, hotel, restoran, tempat-tempat hiburan ya barangkali bisa itu dilakukan seperti itu. Jadi tentang regulasi aja perlu dimatangkan seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Rai, Pak Komang, mungkin ada masukan untuk ending ya dari keputusan dilanjutkan tidaknya terkait isu ini dengan memberikan isu-isu ya dalam setiap pembelajaran kita nantinya ke depan. Silakan Pak Rai atau Pak Komang. Selamat Perhajang, Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu, Pak Komang silakan. Atas waktunya. Apa yang menjadi bahasan topiknya saya kira sudah sesuai dengan apa yang kita planning. Jadi harapan kita mudah-mudahan critical thinking dari mahasiswa itu dapat ditingkatkan. Saya kira nikah saja Bu Gong, terima kasih. Ya, Pak Rai mungkin silakan. Pak Rai Misno silakan. Ya, saya kok kecil sekali suaranya. Tadi soalnya ada telepon masuk, mohon maaf. Ya kalau saya sih betul apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Mata kuliah ini yang kalau kita ngambil isu-isu yang kontroversi seperti ini pasti menarik. Dan memang mahasiswa kalau ada isu-isu kontroversi seperti ini, apalagi ini masalah minuman kan, masalah minuman ya tentu ini menjadi kontroversi di masyarakat dan memang enak untuk didiskusikan. Dan saya yakin bisa ditelaah oleh mahasiswa. Ini menarik sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah semua memberikan masukan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dan putuskan ya bahwa isu terkait dengan isu dapat kita kembangkan menjadi bahan dari
pembelajaran kita, dan terkait dengan Perpres nomor 10 tahun 2021 ini sangat tepat untuk dikaji oleh mahasiswa, dianalisis oleh mahasiswa dengan metodologi yang sudah kita sepakati bersama, dan tentunya sungguh senang sekali melihat bahwa mereka mampu cepat tanggap dan enjoy terhadap kelas tersebut. Itu kan tujuan kita pertama, kan itu, membuat mereka enjoy dengan bahasan-bahasan kita yang tidak monoton seperti itu. Ya teman-teman, kira-kira begitu nggih? Ya, sudah oke? Setuju semua ya? Ya, kita jalani apa yang sudah kita konsepkan sesuai dengan bahan pembelajaran yang akan kita lanjutkan, berikan kepada mahasiswa. Kira-kira begitu semua? Ya, sudah oke ya? Ya, oke, diterima ya. Oke. Baik, demikian ya untuk temuan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita ya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Rahayu, Rahayu.